Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang ekonomi Islam dalam berbagai aspek yang disusun oleh Zafirul Mafiro NIM 421972, Mita Melati Letna Mandarin NIM 421976, dan Irfan Rahmawati NIM 421980. Dalam aspek ekonomi Islam mencakup yaitu 1. Sosial, 2. Politik, 3. Kebudayaan ekonomi Islam, yang keempat hukum, yang kelima agama, yang keenam kewirausahaan ekonomi, yang ketujuh uang, yang kedelapan produksi, yang kesembilan distribusi, dan yang ke-10 konsumsi dan perburuan ekonomi Islam. Aspek yang pertama yaitu aspek sosial ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, pada dasarnya manusia itu bersaudara karena berasal dari jiwa yang satu dan menjadi umat yang satu untuk mengembangkan kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'lamu sholihan inni bima ta'maluna aliman. Yang artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran ayat 51. Yang selanjutnya, aspek politik ekonomi Islam. Politik uang atau money politik yang terjadi dalam kehidupan demokrasi politik memperlihatkan betapa eratnya kaitan politik dengan ekonomi. Fenomena ini juga terlihat dalam peranan strategis para pelaku ekonomi dan bisnis dalam kampanye pemilu di mana mereka mendanai kegiatan kampanye-kampanye politik yang tidak kecil dalam memenangkan pemilihan kepala negara dan kepemimpinan. Dan kelak, seorang kepala negara yang memenangkannya mempunyai kewajiban moral untuk membuat kebijakan ekonomi yang menguntungkan mereka. Yang selanjutnya, aspek kebudayaan ekonomi Islam. Kebudayaan adalah manusia, karena tanpa manusia tidak akan pernah adanya kebudayaan. Kemampuan keilmuan yang ada dalam diri manusia itu sejak semula sesungguhnya merupakan warisan keilmuan yang diajarkan dan diwariskan dari generasi dahulu, yang diturunkan kepada generasi-generasi muda sepanjang hidupnya, yang kemudian dikembangkan dalam dunia kebudayaan dan peradaban. Yang selanjutnya, aspek hukum ekonomi Islam. Aspek hukum ini Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini terdapat hikmah yang dikenal dengan maqasid syariah dalam fikih yang dirumuskan untuk menjaga 5 hal, yaitu menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal pikiran, dan menjaga harta benda. Selanjutnya yaitu aspek agama dalam ekonomi Islam. Agama yaitu sesuatu yang datang dari langit dan dari Tuhan yang harus diterima tanpa syarat dan apa adanya. Menurut pendapat Syihab, Allah memberikan kebebasan kepada kita manusia untuk memilih jalan yang ingin ditempuhnya. Oleh karena itu,
kita sebagai manusia untuk memilih agama Islam secara pribadi dan tidak ada paksaan sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Selanjutnya yaitu aspek kewirausahaan dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya, ekonomi Islam dikembangkan dengan kegiatan masyarakat dengan berbasis jiwa dan semangat entrepreneurship. Untuk mencapai kesuksesannya, kita harus melalui berbagai cara, yaitu belajar, berlatih, dan bertindak. Kita harus mempunyai karakteristik dalam kewirausahaan, yaitu mempunyai jiwa yang mandiri, punya tujuan, jujur, adil, dan amanah, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Islam sebagai sistem hidup atau way of life dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan, baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik, agama, hukum, dan budaya. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dengan kaitannya dari berbagai aspek dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.